Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat pagi para pejuang. Hari ini kita berjumpa lagi, kalian ketemu lagi dengan Pak Budi Nurani untuk belajar fisika. Materi untuk hari ini adalah tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Tentu materi hari ini sangat terkait dengan materi sebelumnya, yaitu tentang medan magnet. Tentu kalian ingat ya tentang teori Oersted, bahwa di sekitar penghantar berarus listrik akan timbul medan magnet. Kalau misalnya kawatnya itu lurus, maka medan magnet yang ditimbulkan besarnya kan B sama dengan mu0I per 2 pi A. Kemudian arahnya nanti bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, materi pagi ini itu sangat terkait dengan medan magnet tersebut, yaitu tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Baik, untuk belajar gaya Lorentz nanti pertanyaan pertama yang akan muncul itu adalah kapan gaya magnet akan timbul. Nah, gaya magnet itu akan timbul ketika itu ada 3 ya. Yang pertama, ada muatan listrik bergerak dalam medan magnet. Yang kedua, ada penghantar berarus listrik berada dalam medan magnet. Dan yang ketiga adalah ada kawat sejajar berarus listrik. Nah, nanti tiga-tiganya ini akan kita pelajari satu persatu, ditambah satu lagi tentang aplikasinya. Aplikasi dari gaya magnet itu adalah motor listrik. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian menjumpai alat, ada kipas angin, ada blender, ya. Semua alat itu prinsip kerjanya adalah prinsip motor listrik yang merupakan aplikasi dari gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, untuk yang pertama tentang gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika sebuah muatan listrik digerakkan dalam medan magnet? Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalnya saya memiliki medan magnet seperti ini. Jadi ada bidang, kemudian ada medan magnet. Jadi kalau ada bulatan silang, ini berarti arahnya meninggalkan kita ya, menembus bidang. Misalnya besarnya B, jadi arahnya masuk ke sana B. Kemudian di dalam medan magnet ini saya meletakkan muatan listrik positif misalnya ya, besarnya Q. Nah, muatan ini saya gerakkan ke atas ya dengan kecepatan V. Apa yang terjadi? Nanti ternyata muatan ini tidak bergerak lurus ke sana ke atas ya, melainkan kalau kita lihat lintasannya melingkar gini ya. Nah, jadi melingkar. Nah, ini nanti kalau menjawab kenapa kok melingkar ini ya, itu karena ada gaya Lorentz ya. Ada yang membuat lintasan yang mestinya lurus jadi membelok. Nah, ini gaya Lorentz-nya kemana? Nanti bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Cuma kaidah tangan kanannya yang sekarang ini agak berbeda dengan kaidah tangan kanan ketika kita belajar medan magnet. Jadi bisa diperhatikan, ini misalnya tangan kanan, kemudian ibu jari ini menunjukkan arah V, arah gerak muatan. Kemudian keempat jari itu menunjukkan B, ya, arah medan magnet. Maka gaya Lorentz yang ditimbulkan itu sesuai dengan arah
menghadapnya telapak tangan ya. Telapak tangannya menghadap ke atas, maka arah F-nya adalah ke atas. Sehingga kalau kaidah tangan kanan ini kita terapkan pada gambar di kiri ini, berarti itu artinya V-nya ke atas, nanti ibu jarinya diarahkan ke atas, medan magnetnya masuk bidang, silahkan ya medan magnetnya atau keempat jarinya arahkan ke masuk bidang ya. Maka nanti arah telapak tangan kita itu akan mengarah ke kiri ini ya. Paham ya? Jadi ini arah gaya lurennya. Besarnya F. Nah, karena gaya luren arahnya ke kiri, maka muatan yang maunya bergerak lurus ke atas sana akhirnya membelok. Gitu ya. Nah, kemudian berapa besarnya gaya luren ini? Secara matematis nanti dirumuskan F sama dengan Q dikali V cross B. Ini adalah perkalian vektor ya. Kita ingat perkalian vektor. V-nya itu vektor, B-nya vektor, Q-nya skalar. Nah, nanti vektor cross vektor hasilnya vektor. Makanya gaya luren merupakan besaran vektor ya. Nah, kalau vektor cross vektor kita cari besarnya, itu kan sama dengan besarnya V kali besarnya B sinus alfa. Oleh sebab itu, gaya luren akan dirumuskan sama dengan Q kali V kali B sinus alfa. Nah, alfanya ini merupakan sudut antara V dan B. Jadi di sini ya, antara ibu jari dan keempat ini ada sudut, inilah alfa. Makanya nanti dalam kasus berikutnya, alfa itu tidak harus 90 derajat. Bisa 30 derajat, bisa 0 ya. Nah, lintasan yang melingkar itu terjadi apabila antara V dan B itu sudutnya 90 derajat. Gaya lurennya tentu maksimum. Akhirnya menghasilkan lintasan muatan yang berbentuk lingkaran. Kalau alfanya itu 0, ya tentunya nanti F-nya 0. Berarti gaya lorennya 0, tidak ada yang membelokkan muatan, berarti muatannya akan bergerak lurus ke sana. Itu ya. Itu rumusnya, penjelasannya di bawahnya ini. Jadi Q itu muatan listrik, satuannya kolom, V kecepatan gerak muatan dalam meter per second, B-nya kuat medan magnet, Weber per meter persegi atau disebut Tesla. Alfa sudut antara V dan B, F-nya adalah gaya loren. Gitu. Nah, ini nanti coba ini kalau kita lihat gini ya. Misalnya setelah beberapa saat muatannya berada di posisi paling atas. Nanti arah V-nya akan ke kiri. Ini ya. Coba terapkan dengan kaidah tangan kanan, nanti F-nya tetap ya arahnya selalu menuju pusat lingkaran, dimanapun posisi muatan ini. Gitu. Ya. Nah, makanya karena lingkaran biasanya juga ada pertanyaan lanjutan, jari-jarinya berapa? Jadi ini spesifik ya ketika alfanya 90 derajat. Nah, untuk mencari jari-jari, ya asumsinya adalah gerak melingkar itu penyebabnya adalah gaya sentripetal. Arahnya menuju pusat. Ya, yang berperan sebagai gaya sentripetal di sini adalah gaya loren. Makanya muncul persamaan gaya sentripetalnya adalah sama dengan gaya loren. Gaya sentripetal itu besarnya mv kuadrat per r. Gaya lorennya adalah QVB sin 90 ya, berarti 1, nanti QVB saja. Maka dari persamaan ini akhirnya muncul besarnya R, jari-jari lingkaran ini sama dengan MV per QB ya. Jadi MV per QB karena V dengan V kuadrat saling mencoret. Itu jari-jari lingkaran.
MV per KB ya. Itu lalu jika alfanya 0, tentu lintasannya lurus tadi. Kenapa? Karena gaya Lorentz-nya sama dengan 0. Itu ya. Lalu hati-hati juga bahwa kaidah tangan kanan itu berlaku apabila muatan yang bergerak itu muatan positif. Kalau sekarang saya ganti muatannya negatif, maka kaidah tangan kanan itu tetap berlaku, tapi hasil akhirnya nanti dibalik gitu ya. Jadi kalau sesuai kaidah tangan kanan arahnya ke kiri, kalau yang bergerak itu elektron, berarti gaya Lorentz-nya ke kanan gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, misalnya muatannya negatif, bentuk lintasannya seperti apa? Nah, gini ya. Jadi melingkarnya seperti ini. Artinya gaya Lorentz-nya adalah ke kanan. Jadi itu ya, hati-hati nanti muatannya dilihat dulu apakah muatan positif atau negatif. Yang untuk kaidah tangan kanan itu kalau muatannya positif. Kalau muatannya negatif, hasil kaidah tangan kanannya dibalik ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk contoh soalnya saya kira kita cari yang langsung aja ya, yang ini. Bahwa muatan listrik besarnya 0,2 Coulomb plus ya, bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke timur, memasuki medan magnet 0,2 Tesla yang arahnya ke utara. Besar dan arah gaya magnet yang dialami muatan tersebut adalah berapa ya. Jadi besarnya berapa, arahnya ke mana. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita mengacu pada rumus ya, bahwa F sama dengan QVB sin alfa. Timur utara berarti alfanya 90. Itu. Masukkan nilainya, Q-nya 0,2 Coulomb, V-nya 20 meter per second, kemudian B-nya 0,2 Tesla, sin 90 itu 1, sehingga ketemunya adalah 0,8 Newton ya. Nah, arahnya kemana? Ya kita gunakan kaidah tangan kanan ya. V-nya ke timur, jadi V-nya ke timur. Ayo semuanya jempolnya diarahkan ke timur ya. Kemudian B-nya ke utara. Utara ya. F-nya kemana? Ya ke atas ya. Timur utara, telapak tangan kita menghadap ke atas. Berarti jawabannya arah dari gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Gitu ya, enggak sulit kan? Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua itu gaya magnet pada penghantar berarus dalam medan magnet. Jadi tetap ya gambarannya ada medan magnet, arahnya masuk bidang, besarnya B. Kemudian saya letakkan kawat atau penghantar di dalam medan magnet ini. Anggap aja penghantarnya memiliki panjang L. Kemudian saya beri arus ke atas ya, besarnya misalnya I. Apa yang terjadi pada kawat ini? Oh, ternyata kawatnya akan melengkung. Kenapa kok melengkung? Berarti ada yang memelengkungkan ya. Yang memelengkungkan tidak lain adalah gaya Lorentz. Jadi kalau ada penghantar dialiri arus berada dalam medan magnet, akan timbul gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, arahnya tentukan dengan kaidah tangan kanan juga ya. Ibu jari menunjukkan arah L atau arah I. Jadi sebenarnya arah L ya. Cuma L-nya nanti terwakili oleh arah arusnya. Kemudian B itu ditunjukkan oleh keempat jari, dan arah telapak tangan itu menunjukkan gaya Lorentz-nya. Jadi kalau seperti ini, coba ya semuanya
ibu jarinya diarahkan ke atas, keempat jarinya diarahkan masuk bidang, maka arah telapak tangan saya itu arahnya ke kiri. Ini menunjukkan gaya Loren. Makanya kawatnya akhirnya melengkung ke kiri. Berapa besarnya gaya Loren pada peristiwa ini? Dirumuskan sama dengan I kali L cross B. I-nya skalar, L-nya vektor, B-nya vektor, vektor cross vektor hasilnya vektor. Besarnya sama ya, mirip dengan yang di atas tadi. F sama dengan ILB sin alfa. Alfa itu sudut antara L dan B. Ya, ini antara ibu jari dan keempat jari. Oke ya. Oke, penjelasannya ini saya kira cukup jelas. Soalnya kita ambil yang tidak sulit, ya, suatu kawat berarus 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnet 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Nah, kalau panjang kawat itu 10 meter, berapa gaya Lorennya? Tinggal masukkan aja ini ya. LB sin alfa, F-nya, I-nya 10 ampere, L-nya 10 meter, B-nya 0,5 Tesla, sin 30. 30 juga setengah, maka ketemunya adalah 100 kali 1/4, jadinya 25 Newton ya. Ya, soalnya gitu, tidak terlalu sulit nantinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Misal saya memiliki sebatang kawat atau 2 batang kawat begini sejajar. Kalau saya beri arus seperti ini searah, maka nanti yang terjadi adalah kawat ini saling melengkung nanti. Nah, melengkungnya begini. Ya. Tapi kalau misalnya arusnya itu berlawanan arah, begini ya, maka yang terjadi adalah, nah, melengkungnya saling menjauhi. Nah, yang membuat kawat ini melengkung itu ya gaya Loren tadi. Artinya kalau pada kawat sejajar itu dialiri arus yang searah, gaya Lorennya itu tarik-menarik ya. Kalau arusnya berlawanan arah, gaya Lorennya adalah tolak-menolak. Gini ya. Jadi jawabannya jelas ya, bahwa kalau ada kawat sejajar dialiri arus, maka akan timbul gaya magnet. Aturannya kalau arusnya searah tarik-menarik, kalau arusnya berlawanan arah tolak-menolak. Berapa besarnya? Nanti dijelaskan seperti ini ya. Diambil sebatang kawat, panjangnya L. Anggap saja kawat ini namanya kawat P. Kemudian saya beri arus I1. Ya. Maka menurut teori Ørsted, di sekitar kawat P ini jelas timbul medan magnet. Mungkin polanya seperti ini. Melingkar ya. Coba diingat kaidah tangan kanan untuk ini ya. Ibu jari menyatakan arah I, perputaran keempat jari menyatakan arah B. Gitu ya. Makanya nanti kalau kita ambil satu titik di sini ya, kemana arah medan magnet di titik ini? Akibat I1. Nah, kalau sesuai kaidah tangan kanan, nanti besarnya BP arahnya menuju pusat, menuju atau meninggalkan kita ya, menembus bidang. Gitu ya. Masih ingat ya? Berapa besarnya? Kalau jari-jarinya ini misalnya A, maka besarnya BP kan U0I per 2 PA. Gitu ya.
Lalu bagaimana kalau di titik ini, ya, di titik tadi, titik P, saya meletakkan kawat lain. Anggap aja misalnya kawat ini panjangnya juga L, nama kawatnya adalah Q. Terus saya aliri arus I2. Sama, nanti I2 akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Polanya ya melingkar begini. Ya, salah satunya ya yang saya gambar ini ya. Nah, kalau kita ambil satu titik di kawat P, coba di sini nanti ada medan magnet akibat I2. Arahnya keluar bidang ya, besarnya BQ ya. Kaidah tangan kanan. Ya kan? Jadi BQ arahnya keluar bidang. Besarnya mu0 I2 per 2 pi A jaraknya. Gitu ya. Di A itu jarak kedua kawat. Nih. Oke, sudah ya. Nah, itu artinya berarti kalau kita ambil misalnya di kawat P, ya, di titik Q ini. Nah, di titik Q ini kan jelas ada arus mengalir dari medan magnet ya. Medan magnetnya itu BQ, arusnya I1. Berarti apa yang terjadi? Tentu akan timbul gaya Lorentz. Sama ya, di titik P itu ada medan magnet besarnya BP, arahnya masuk bidang, ada I2. Maka akan timbul gaya Lorentz. Ya. Kalau kita ambil arahnya, coba ini ya, pakai kaidah tangan kanan ya. Ibu jari arahkan ke atas, keempat jari kearahkan masuk bidang, maka arah telapak tangan kita arahnya ke kiri. Ini gaya Lorentz pada kawat Q. Ya. Pada kawat P sama ya. Ada I arahnya ke atas, ada B keluar bidang. Maka telapak tangannya arahnya ke kanan. Besarnya FP. Terbukti ya bahwa kalau kawat sejajar ini arah arusnya sama, maka arah gayanya saling tarik-menarik. Nanti coba dilacak juga ya kalau I-nya berlawanan apakah benar saling tolak-menolak. Nah, sekarang berapa besar gaya itu? Nah, ini kan rumusnya tetap ya BIL atau LILB tadi. F, misalnya kita ambil FP, itu I-nya I1 kali L, B-nya BQ. Kali sin alfa, sebenarnya cuma alfanya kan 90 derajat. Maka kalau BQ-nya kita ganti ini ya mu0 I2 per 2 pi A, maka FP akan ketemu sama dengan I1 ini ya, kali L kali mu0 I2 per 2 pi A ini. Jadi FP sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L. FQ sama ya, FQ rumusnya I2 ini ya, kali L kali BP. BP-nya adalah mu0 I1 per 2 pi A. Maka FQ sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Jadi ternyata FP dan FQ itu sama. Artinya F di sini secara umum rumusnya ya mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Ya, rumus ini sering dinyatakan sebagai bentuk F per L ya, gaya persatuan panjang kawat. Berapa gaya persatuan panjang kawat itu? mu0 I1 I2 per 2 pi A. Itu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya I1 dan I2 itu sama? Anggap aja sama dengan I gitu ya. Berarti F per L-nya ya sama dengan mu0 I kuadrat per 2 pi A. Nanti coba ya, ini tidak saya tulis di sini. Coba diganti F-nya itu 1 Newton, L-nya 1 meter, A-nya 1 meter, I-nya 1 ampere. Maka F nanti akan ketemu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Itu sebenarnya cikal bakal definisi dari 1 ampere ya.
Jadi 1 ampere itu apa? Arus yang mengalir pada dua kawat sejajar, masing-masing dialiri arus 1 ampere, panjang kawat masing-masing 1 meter, jarak keduanya 1 meter, sehingga timbul gaya Lorentz sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton ya. Itu definisi 1 ampere. Nanti silakan ya dieksplor dari buku. Itu ya, ini yang ketiga, gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, contoh soalnya mungkin agak tinggi ini ya. Dua batang lurus mendatar yang sejajar masing-masing panjangnya 50 cm, terpisah pada jarak 1,5 mm, dialiri arus masing-masing 15 ampere dalam arah berlawanan. Posisi batang yang satu di atas batang yang lain. Jadi kan satu di atas, satu di bawah. Berapa massa sebuah benda harus ditempatkan di batang atas untuk mengimbangi gaya tolak magnetiknya? Ya, mungkin kalau digambar soalnya gini ya. Nah, ini langsung ya. Ada dua batang kawat sejajar, satunya di atas, satunya di bawah, dialiri arus berlawanan ya. Jadi kan tolak menolak kan. Yang atas akan melengkung ke atas, yang bawah akan melengkung ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya Lorentz yang arahnya berlawanan ya, besarnya F. Gitu ya. Nah, pertanyaannya saya harus meletakkan benda di atas batang yang atas ini berapa gram? Agar kawat ini tidak melengkung lagi, tapi lurus. Gitu ya. Nah, saya letakkan di sini. Bendanya ya. Masanya misalnya M. Apa akibatnya? Nah, akhirnya benda ini akan menimbulkan gaya berat. Arahnya ke bawah kan, besarnya W. Kita ingat W kan sama dengan M kali G. Tentu agar batang ini seimbang ya, lurus kembali, maka besarnya gaya Lorentz harus sama dengan gaya berat. Ya, jadinya nanti kalau gaya Lorentz sama dengan gaya berat, menjadi lurus gini. Maka persamaan pertama nanti yang muncul adalah F sama dengan W. F-nya U0 I kuadrat L per 2πA. Betul ya? W-nya M kali G. Berapa M? Maka M sama dengan U0 I kuadrat L per 2πA kali G. Masukkan angkanya, kita ingat U0 itu permeabilitas ruang hampa ya, besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 15 dikuadratkan, L-nya 0,5 atau 50 cm per 2pi, A-nya 1,5 mm, jadikan meter kali 10 pangkat min 3. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi itu kan 10 ya, kita dekati 10 aja ya, 10 meter per second kuadrat. Maka kalau kita hitung Pi dengan Pi dicoret, 4 dengan 2 tinggal 2 ya, 15 kuadrat dengan 1,5 itu tinggal nanti 150 kali 0,5 dan pangkatnya ini akhirnya ketemunya itu sekian ya. 1,5 kali 10 pangkat min 4 kg. Kalau jadikan gram, ini mungkin maksudnya adalah 0,15 ya, bukan. Jadi, oh ini mestinya 15 ya, 15 kali 10 pangkat min 4 kg atau 1,5 gram. Nanti coba dihitung ulang ya. Ini yang ketiga. Oke. Untuk yang keempat, tentang motor listrik. Jadi motor listrik itu aplikasi dari gaya Lorentz. Jadi gambarnya begini.
Ini motor listrik ya. Kita amati yang kiri dulu ya. Di bagian motor listrik itu ini ada magnet. Magnet dengan dua kutub yang berbeda saling didekatkan. Kemudian ini kumparan. Bayangkan kumparan ya, jadi bisa beberapa lilitan nanti. Kemudian yang ini namanya komutator atau cincin. Terus bagian ini yang warna abu-abu, ini namanya sikat. Ya. Nah, sikat ini bagian yang menempel pada komutator, tapi ketika komutator berputar, sikat ini tidak ikut berputar. Kemudian ada sumber tegangan, baterai ya. Nah, prinsip kerjanya gimana ini? Jadi kita lacak dari sumber tegangan ya. Sumber tegangan mengalirkan arus masuk ke sikat. Terus ke komutator mengalir masuk ke kumparan. Berarti pada kumparan yang kiri ini arusnya masuk bidang ke sana. Terus mutar. Itu ya. Terus ya, ini. Nah, sekarang coba diamati. Kita lihat kumparan yang bagian kiri ya. Ada arah arus itu masuk bidang, kemudian ada medan magnet. Medan magnet itu kan dari utara ke selatan. Maka yang terjadi adalah bagaimana kalau ada arus berada dalam medan magnet? Akan timbul gaya Lorentz ya. Coba nanti dilacak ya gaya Lorentz-nya kemana. Arahkan ibu jari itu masuk bidang, keempat jarinya itu ke kiri. Maka arah telapak tangan kita akan ke atas. Itu artinya gaya Lorentz pada kawat kiri ini ke atas ini. Sebaliknya yang kanan, medan magnetnya tetap ke kiri, arusnya menuju kita ya. Jadi ibu jari coba diarahkan ke dirinya masing-masing. Kemudian keempat jari arahnya ke kiri. Maka telapak tangan kita akan menghadap ke bawah. Artinya pada kawat yang kiri ini gaya Lorentz-nya ke bawah. Ini yang dinamakan momen kopel ya. Jadi ada pasangan gaya. Yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Besarnya sama. Nah, nanti kalau prinsip motor listrik di tengahnya ini ada poros. Nah, poros ini terserah nanti dihubungkan apa? Dihubungkan dengan kipas, jadi kipas atau jadi blender. Bahkan bisa jadi motor. Jadi sebenarnya membuat motor listrik itu begitu mudahnya. Ini kalau kita hubungkan dengan roda ya porosnya ini, maka rodanya akan berputar dengan cukup memberi arus, gitu ya. Ini putar terus gini. Makanya ada posisi vertikal begini. Suatu saat muter gini, betul ya. Makanya nanti kalau motor listrik posisinya begini, dalam posisi diam, meskipun saya beri arus tidak mau bergerak ini. Tapi begitu saya simpangkan sedikit saja dia akan muter. Gitu ya. Karena sudutnya sudah tidak nol. Kalau begini sudutnya nol. Gitu ya. Nah, ini nanti yang apa yang menyebabkan bisa berputar? Nah, ini namanya momen gaya. Kita ingat ya, momen gaya itu besarnya sama dengan gaya kali lengan. Kalau misalnya porosnya di tengah, berarti ini gaya lengannya itu ya separuh dari lebarnya ini. Kalau kita anggap lebarnya itu D, maka momen gaya dari F yang kiri itu sama dengan F kali setengah D. Untuk F yang kanan ya F kali setengah D. Ini kan jadinya F kali D. D itu lebar dari kumparan. Terus kalau F-nya itu BL ya, BL sin alfa, maka ini ya, maka nanti ketemunya momen gaya itu adalah BIL ya, sebenarnya BIL sin alfa kali D gitu ya. Nah, L itu panjang kawat ini kali D itu nanti sama dengan A ya. A itu luas bidangnya, bidang kumparan.
Kemudian dari hasil eksperimen juga bahwa N ini sangat berpengaruh terhadap momen gaya. N itu jumlah lilitan kumparan ini. Kalau ingin momen gayanya besar, ya lilitannya diperbanyak. Arusnya diperbesar, gitu ya. Jadi ini ya, ini momen gaya. Ingat, momen gaya satuannya Newton meter. Udah ya, jadi momen gaya inilah yang nanti menyebabkan motor listrik ini bisa berputar. Oke. Kemudian banyak ya, nanti penerapan lain misalnya ada alat ukur listrik ya. Alat ukur listrik ini lebih detail ya. Jadi nanti ada apa skalanya ya. Kalau arus sekian, dia harus menyimpang berapa gitu. Itu didetailkan di sini di mekanisnya. Ini ya. Tapi logikanya jelas masuk ya. Ketika arusnya besar, penyimpangannya kan semakin besar. Maka nanti angka yang ditunjukkan juga semakin besar gitu. Kalau arusnya dibalik, penyimpangannya berbalik. Itu logika berpikir untuk alat ukur listrik. Tapi secara prinsip bahwa alat ukur listrik itu mirip dengan motor listrik yang menggunakan prinsip kerja gaya Lorentz. Oke, itu contohnya ya, motor listrik dalamnya terdapat kumparan persegi 400 lilitan, panjangnya 12 cm, lebarnya 10 ya. Jadi ini L, ini D. Ditempatkan dalam medan magnet 0,25 Tesla. Pada kumparan dialiri arus listrik 10 ampere dari sumber tegangan. Tentukan momen gaya yang dihasilkan. Tinggal masukkan aja. Ini torsi sama dengan NBAI sin alfa. N-nya 400, B-nya 0,25 Tesla. A itu panjang kali lebar 12 kali 10 cm jadikan meter. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4 kali I-nya 10 ampere. Sin alfa, alfanya 90 ya, berarti 1. Maka ketemunya sekian ini. Kalau kita hitung, hasilnya 144 Newton meter. Gitu. Cukup jelas saya kira untuk gaya Lorentz atau gaya magnetik. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan kita ketemu pada materi berikutnya. Kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.